Sherlock Holmes, The Sign of the Four, 4 Pemburu Harta, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bab 12, Kisah Aneh Jonathan Small, bagian kedua. Kalau begitu, apa saudaramu tahu tindakan yang akan kau lakukan? Tanyaku. Ini rencananya. Dia yang menyusunnya. Kita akan ke gerbang dan bergantian menjaga dengan Mas Matt Singh. Hujan masih terus turun, karena saat itu musim hujan baru mulai. Awan gelap melintas di udara, dan sulit untuk melihat lebih dari selemparan batu jauhnya. Sebuah parit yang dalam membentang di depan pintu kami, tapi airnya hampir kering di beberapa tempat, dan paritnya bisa diseberangi dengan mudah. Aku merasa aneh berdiri di luar sana bersama 2 orang syekh liar dan menunggu seseorang yang sedang menuju kematiannya. Tiba-tiba, aku melihat kilauan cahaya lentera di sisi seberang parit. Cahaya itu menghilang di balik tumpukan tanah, lalu muncul kembali, bergerak perlahan-lahan ke arah kami. Itu mereka, seruku. Kau harus menggertaknya, sahib, seperti biasa, bisik Abdullah. Jangan sampai dia merasa takut. Suruh kami mengantarnya, dan kami akan melakukan sisanya sementara kau berjaga-jaga di sini. Pastikan cahaya lentera menerangi wajahnya, agar kita bisa memastikan bahwa memang dia orangnya. Cahaya lentera itu sudah menurun, sesekali berhenti, hingga aku bisa melihat 2 sosok gelap di sisi seberang parit. Kubiarkan mereka menuruni lerengnya yang landai, menerobos genangan air, dan memanjat ke gerbang hingga separuh jalan sebelum aku berbicara pada mereka. Siapa itu? Kataku dengan suara pelan. Teman, jawabnya. Kubuka penutup lenteraku dan kubiarkan cahayanya menerangi mereka. Yang pertama seorang syekh raksasa dengan janggut hitam sangat panjang. Belum pernah aku melihat pria setinggi itu, kecuali dalam pertunjukan. Yang satu lagi seorang pria kecil gembrot mengenakan sorban kuning besar serta membawa buntalan. Dia tampaknya gemetar ketakutan, karena kedua tangannya tersentak-sentak seperti terserang penyakit. Dan kepalanya terus berpaling ke sana kemari dengan sepasang matanya yang berkilau-kilau cemerlang, seperti seekor tikus saat meninggalkan sarangnya. Aku agak takut memikirkan untuk membunuhnya, tapi aku memikirkan harta itu, dan hati pun mengeras. Sewaktu melihat wajah kulit putihku, dia bersorak pelan dan berlari-lari mendekatiku. "Perlindunganmu, sahib," katanya terengah-engah. "Perlindunganmu terhadap pedagang Ajmet yang tidak bahagia ini. Aku sudah melintasi Rajputana agar bisa berlindung di benteng Agra. Aku sudah dirampok, dipukuli, dan dilecehkan karena berteman dengan Inggris. Malam ini aku sungguh beruntung, karena sekali lagi aku boleh merasa aman." "Apa yang ada di dalam buntalanmu?" tanyaku. "Sebuah kotak besi," katanya, "yang berisi 1 atau 2 benda keluarga yang tidak berarti bagi orang lain, tapi sangat berharga bagiku. Tapi aku bukan pengemis. Aku akan memberimu hadiah, sahib muda, dan juga gubernurmu, kalau dia bersedia melindungi diriku." Aku rasanya tidak mampu berbicara lebih lama lagi dengan orang ini. Semakin kupandang wajahnya yang gemuk dan ketakutan, semakin sulit bagiku untuk membayangkan membunuhnya dengan darah dingin. Lebih baik diselesaikan secepatnya. "Antar dia ke pos penjagaan utama," kataku. Kedua orang saya segera menjapitnya, dan si raksasa berjalan di belakangnya. Saat mereka berjalan melewati gerbang yang gelap, belum pernah ada orang dikepung kematian begitu rapat. Aku tetap di gerbang dengan membawa lentera. Aku bisa mendengar suara langkah-langkah mereka dari koridor yang sunyi. Tiba-tiba suara tersebut berhenti, dan ku dengar keributan diiringi suara pukulan. Sesaat kemudian terdengar suara langkah tergesa-gesa menuju ke arahku, diiringi napas terengah-engah orang yang berlari. Kukerahkan lenteraku ke lorong yang lurus panjang tersebut, dan pria gendut itu ada di sana, berlari secepat angin dengan wajah berlumuran darah. Dan orang syekh raksasa itu mengejarnya dengan ketat, bagai seekor harimau, sambil mengayun-ayunkan sebilah pisau. Aku belum pernah melihat orang yang mampu berlari secepat pedagang kecil itu. Dia berhasil meninggalkan seorang syekh yang mengejarnya,
Dan aku bisa melihat bahwa kalau dia melewati diriku dan tiba di tempat terbuka, dia akan selamat. Aku merasa bersimpati padanya. Tapi sekali lagi, ingatan akan harta itu mengubah perasaanku menjadi keras dan pahit. Kupalangkan senapanku ke sela kakinya sewaktu dia melintas lewat, dan dia berguling-guling bagai seekor kelinci yang tertembak. Sebelum dia sempat bangkit berdiri, seorang syekh tersebut telah menerkamnya dan menghujamkan pisaunya 2 kali di sisi tubuhnya. Pria itu tidak mengerang atau bergerak sedikit pun, hanya tergeletak tak bergerak di tempat dia jatuh tadi. Kupikir mungkin lehernya sudah patah sewaktu dia jatuh. Kalian lihat, tuan-tuan, bahwa aku menepati janjiku. Kuceritakan semua kejadian ini apa adanya, tak peduli menguntungkan diriku atau tidak. Ia berhenti mengulurkan tangannya yang terborgol untuk mengambil whisky dan air yang disediakan Holmes baginya. Sedangkan kuakui sekarang aku sangat ngeri terhadap orang ini, bukan hanya karena sikapnya yang berdarah dingin, tapi juga karena caranya yang dingin dan tak acuh dalam menceritakan kisahnya. Hukuman apapun yang menantinya, dia tak bakal mendapat simpati dariku. Sherlock Holmes dan Jones duduk dengan tenang di lutut masing-masing. Sangat tertarik dengan kisah ini, tapi juga memancarkan rasa jijik yang sama di wajah mereka. Pria tersebut mungkin menyadari hal itu, karena kemudian suaranya terdengar agak menantang saat melanjutkan. Semuanya memang buruk, tak ragu lagi, katanya. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang kalau berada pada posisiku akan menolak pendapatan bagian dari harta rampasan ini, sementara mereka tahu akan digorok kalau menolak terlibat. Lagi pula, masalahnya adalah nyawaku atau nyawanya begitu dia berada di dalam benteng. Kalau dia berhasil lolos, kasus ini akan terungkap. Dan aku pasti diadili mahkamah militer dan ditembak, karena orang-orang tidaklah pemurah pada waktu itu. Lanjutkan ceritamu, kata Holmes singkat. Well, kami menggotongnya masuk, Abdullah, Akbar, dan aku. Pria itu cukup berat, walau dia begitu pendek. Mahmed Singh ditugaskan menjaga pintu. Kami membawa pria itu ke tempat yang telah disiapkan orang-orang Sikh. Tempatnya cukup jauh, dengan lorong berliku-liku yang menuju ke sebuah aula luas yang kosong, yang dinding-dinding batanya telah runtuh di mana-mana. Lantai tanahnya melesak di satu tempat, menjadi sebuah makam alamiah. Jadi kami tinggalkan Ahmed si pedagang di sana, setelah menutupi mayatnya dengan batu bata. Setelah selesai, kami kembali ke peti hartanya. Peti harta itu masih berada di tempat kami pertama kali menyerangnya. Kotak yang sama dengan sekarang terbuka di mejamu. Ada kunci bertali sutra di tangkai berukir di bagian atasnya. Kami membuka kotak itu, dan cahaya lentera memantul pada sekumpulan batu permata, sebagaimana yang pernah kubaca dan kupikirkan sewaktu aku masih kanak-kanak. Pantulan sinarnya sangat menyilaukan. Sudah puas memandanginya, kami keluarkan semuanya, serta mendaftarnya. Ada 143 butir intan kelas 1, termasuk yang aku yakin disebut The Great Mogul, yang katanya adalah intan terbesar kedua di dunia. Lalu ada 97 butir zamrud dan 170 batu rubi. Tapi beberapa di antaranya kecil. Ada 40 karbunkel, 210 batu safir, 61 batu agate, dan beril, onyx, mata kucing, kulit penyu, dan ratusan batu lainnya. Nama-nama yang pada waktu itu tidak ku ketahui, sekalipun sekarang aku sudah lebih mengenalnya. Selain ini, ada sekitar 300 mutiara yang sangat indah. 12 di antaranya ditempelkan pada sebuah mahkota emas. Omong-omong, yang terakhir ini sudah dikeluarkan dari dalam peti, dan tidak ada di sana sewaktu aku merampasnya kembali. Sesudah menghitung harta, kami mengembalikannya ke dalam peti dan membawa ke gerbang untuk ditunjukkan kepada Mahmed Singh. Lalu dengan khidmat kami memperbarui sumpah untuk saling membantu dan menyimpan rahasia ini. Kami setuju untuk menyembunyikan harta rampasan ini di tempat aman, hingga negara ini damai kembali, lalu membagikannya sama rata di antara kami berempat. Tak ada gunanya membaginya langsung pada saat itu, sebab akan menimbulkan kecurigaan apabila batu-batu permata senilai itu ditemukan pada diri kami. Di benteng kami tidak bisa sendirian, serta tidak ada tempat untuk menyimpannya.
Karena itu, kami membawa kotak itu ke aula tempat kami tadi menguburkan mayat Achmed. Di sana, di bawah bata-bata tertentu di dinding yang paling utuh, kami membuat lubang dan memasukkan harta kami ke sana. Kami mencatat lokasinya dengan hati-hati, dan keesokan harinya, aku menggambar 4 buah peta. Untuk kami masing-masing satu, dan menuliskan tanda kami berempat di bagian bawah. Karena kami telah bersumpah harus selalu bertindak untuk yang lain, jika tidak ada yang mengambil keuntungan sendiri. Aku sungguh-sungguh bersumpah dan tidak berniat melarangnya. Well, tidak ada gunanya menceritakan apa yang terjadi dengan pemberontakan India. Sesudah Wilson menguasai Delhi dan Sir Colin membebaskan Lucknow, kekuatan pemberontak pun dipatahkan. Pasukan baru berdatangan. Nana Sahib pun menghilang dari perbatasan. Sepasukan tentara di bawah pimpinan Kolonel Gretland datang ke Agra dan menyapu bersih para pemberontak. Kedamaian tampaknya kembali melingkupi negeri itu, dan kami berempat mulai berharap tiba waktunya kami bisa pergi membawa bagian harta masing-masing. Tapi hanya sesaat. Harapan kami hancur, berantakan, dengan ditangkapnya kami atas pembunuhan Achmed. Kurang lebih begini kejadiannya. Sewaktu sang raja menyerahkan perhiasannya ke tangan Achmed, dia tahu pasti bahwa Achmed bisa dipercaya. Tapi orang-orang timur ini sangat pencuriga. Jadi sang raja pun mengirim nelayan kedua yang lebih terpercaya lagi untuk memata-matai nelayan yang pertama. Orang kedua ini diperintahkan untuk tidak pernah kehilangan jejak Achmed. Dan dia mengikuti Achmed seperti bayangan sendiri. Dia mengikuti Achmed malam itu dan melihatnya masuk ke balik gerbang. Tentu saja dia mengira Achmed mencari perlindungan di dalam gerbang. Dan keesokan harinya, dia mengajukan permohonan untuk bisa memasuki benteng. Tapi dia tak bisa menemukan jejak Achmed. Hal ini tampak aneh baginya, hingga dia membicarakannya dengan sersan jaga dan menyampaikannya kepada seorang komandan. Dengan segera diadakan pencarian teliti dan mayat Achmed pun ditemukan. Tepat saat kami mengira semuanya aman, kami berempat ditangkap dan diadili dengan tuduhan pembunuhan. Tidak sekalipun disinggung mengenai perhiasannya selama sidang. Karena sang raja telah diusir dari India, jadi tak seorang pun tertarik pada perhiasannya. Tapi pembunuhan itu jelas-jelas telah terjadi dan kami semua terlibat di dalamnya. Ketiga orang syekh itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan aku dijatuhi hukuman mati. Namun beberapa waktu kemudian diubah menjadi sama seperti yang lainnya. Pada saat itu, kami menyadari bahwa posisi kami sangat aneh. Kami berempat terikat dengan kemungkinan sangat kecil untuk bisa bebas lagi. Sementara kami masing-masing menyimpan rahasia yang bisa memberikan kehidupan mewah bagi kami kalau tahu bagaimana menggunakannya. Benar-benar berat rasanya bekerja kasar setiap hari, menyantap nasi dan minum, sementara harta melimpah menunggu kami di luar, siap diambil. Atau mungkin bisa gila karenanya. Tapi sejak dulu aku memang cukup keras kepala, jadi aku terus bertahan dan menunggu kesempatan. Akhirnya kesempatan pun datang. Aku dipindah dari Agra ke Madras, dan dari sana ke Pulau Blair di Andaman. Di sana sedikit sekali narapidana kulit putih, dan karena sejak awal aku menunjukkan sikap baik, tak lama kemudian aku mendapatkan semacam keistimewaan. Aku mendapat sebuah gubuk di Hopetown, sebuah tempat kecil di lereng Gunung Harriet, dan aku boleh dikatakan tidak diusik. Tempat itu kering dan penuh ancaman demam. Dan seluruh kawasan di luar tempat terbuka kami yang kecil dipenuhi penduduk asli yang kanibal dan liar, yang siap menembakkan pasir beracun pada kami kalau ada kesempatan. Setiap hari kami menggali dan menanam, dan selusin pekerjaan lainnya. Jadi kami cukup sibuk sepanjang hari, sekalipun di malam hari kami dibiarkan sendiri. Di antara semua kesibukan itu, aku sempat mempelajari pengobatan dari seorang dokter bedah dan menguasai sedikit pengetahuannya. Sepanjang waktu, aku terus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tapi tempat itu ratusan kilometer jauhnya dari daratan lain, dan laut di sana hanya sedikit, atau bahkan tidak berangin. Jadi sangat sulit untuk melarikan diri. Ahli bedah itu Dr. Somerton, seorang pemuda yang sigap dan senang berolahraga. Dan para perwira muda lainnya sering menemuinya di kamarnya pada malam hari untuk bermain kartu. Klinik tempat aku sering meramu obat berada di samping ruang duduknya, dengan sebuah jendela kecil yang menghubungkan kedua tempat. Terkadang,
Kalau merasa kesepian, aku biasanya memadamkan lampu di klinik. Dan sambil berdiri di sana, aku mendengar mereka bercakap-cakap dan mengawasi permainan mereka. Aku sendiri sangat senang main kartu, dan rasanya hampir sama menyenangkannya mengawasi orang lain bermain, seperti kalau aku sendiri yang bermain. Ada Mayor Sholto, Kapten Morrison, dan Letnan Bromley Brown yang memimpin pasukan penduduk asli. Lalu ada si ahli bedah serta 2 atau 3 sipir penjara. Orang-orang berpengalaman yang memainkan permainan licin. Mereka terbiasa berpesta pora sedikit. Well, ada satu hal yang tak lama kemudian kusadari, yaitu bahwa para prajurit selalu kalah, sementara orang sipil selalu menang. Maaf, bukannya aku mengatakan permainan itu curang, tapi memang begitulah kenyataannya. Para petugas penjara ini lebih sering memainkan kartu daripada melakukan kegiatan lain selama di Andaman, dan mereka saling mengenal kebiasaan bermain rekan-rekannya. Sementara para prajurit hanya bermain untuk menghabiskan waktu, dan terus saja membuangi kartu mereka. Malam demi malam, para prajurit itu semakin miskin karena kalah main kartu, dan semakin miskin mereka, semakin bersemangat pula mereka bermain. Mayor Sholto yang paling menderita. Mula-mula, dia membayar dengan uang tunai dan emas, tapi tak lama kemudian, dia mulai berutang, dan dalam jumlah yang tidak sedikit pula. Terkadang dia menang sedikit, sekedar untuk mengorbankan semangatnya, lalu keberuntungannya merosot lebih parah daripada sebelumnya. Suatu malam, dia kalah lebih besar daripada biasanya. Aku sedang duduk di gubukku, sewaktu dia dan Kapten Morrison terhuyung-huyung lewat menuju tempat tinggal mereka. Kedua orang itu berteman baik dan tidak pernah berpisah. Mayor itu tengah berceloteh tentang kekalahannya. "Semuanya habis, Morrison," katanya saat mereka melewati gubukku. "Aku harus mengundurkan diri, aku sudah bangkrut." "Omong-omong sobat," kata Kapten Morrison sambil menepuk bahu temannya, "aku sendiri menderita kekalahan cukup berat, tapi..." Hanya itu yang kudengar, tapi sudah cukup untuk membuatku berpikir. 2 hari kemudian, Mayor Sholto sedang berjalan-jalan di pantai. Jadi, kugunakan kesempatan itu untuk bercakap-cakap dengannya. "Aku membutuhkan nasihatmu, Mayor," kataku. "Well, Small, ada apa?" tanyanya sambil mencabut cerutu dari mulutnya. "Ada yang ingin kutanyakan kepadamu, Sir," kataku. "Kalau ada yang menemukan harta karun, harus diserahkan kepada siapa? Aku tahu di mana ada harta senilai 500 juta, dan karena aku tidak bisa menggunakannya sendiri, kupikir mungkin yang paling baik adalah menyerahkannya kepada pihak berwenang. Lalu mungkin mereka bersedia mengurangi hukumanku." "500 juta, Small?" Dia terkesiap, lalu menatapku tajam, seakan untuk memastikan aku berbicara jujur. "Kurang lebih, Sir. Dalam bentuk perhiasan dan mutiara. Siap untuk diambil siapa saja, dan yang paling aneh adalah pemiliknya sudah dianggap melanggar hukum dan tidak bisa mengklaim harta itu. Jadi harta itu milik siapapun yang mengambilnya." "Kepada pemerintah, Small," katanya tergagap. "Kepada pemerintah." Tapi dia mengatakannya dengan terpatah-patah, dan aku tahu dalam hati bahwa aku sudah berhasil menguasainya. "Kalau begitu menurutku, Sir, apakah sebaiknya kuserahkan harta itu kepada Gubernur Jenderal?" kataku pelan. Well, jangan tergesa-gesa, atau kau mungkin akan menyesalinya. Coba ceritakan semuanya, Small. Beritahukan fakta-faktanya." Kuceritakan seluruh kejadiannya dengan sedikit perubahan, sehingga dia tidak bisa mengidentifikasi tempatnya. Sesudah aku selesai, dia berdiri diam dan berpikir keras. Aku bisa melihat dari sentakan bibirnya yang berulang-ulang bahwa dia sedang menghadapi dilema.